Gimana caranya bisa ngobrol berjam-jam tanpa perlu kehabisan topik? Hai, selamat datang kembali di channel Mentor Public Speaking bersama dengan gue, Samuel Moses. Dan topik yang mau gue angkat kali ini banyak dialamin sama kebanyakan introvert ataupun ambivert untuk membuat pembicaraan itu menjadi nyaman dan tentunya menjadi berjam-jam. Sehingga kalau kita bisa ngobrolnya berjam-jam, koneksi, hubungan bakal terbangun dengan lebih baik dan lebih panjang jangka waktunya. Dan semakin panjang jangka waktu hubungan yang kita bangun, maka building trust di antara pertemanan ya, di antara kamu sama teman kamu bakal lebih baik. Oke, dan di situ bisa terjalin namanya konektivitas dan juga bisnis partnership. Ada kemungkinan ke arah sana. Oke, jadi untuk membahas gimana caranya kita bisa ngobrol berjam-jam tanpa perlu kehabisan topik, gue akan bagi ke dalam 7 bab. Bab yang pertama, kita akan ngomongin cara mendengarkan aktif, ya, dimana ini sebagai kunci awal percakapan yang mengalir. Di bab yang kedua, gue akan membahas tentang gimana cara menemukan topik favorit yang menjadi hot button dari lawan bicara kita. Di bab yang ketiga, kita akan menggali golden topic tentang bagaimana menemukan pembicaraan yang lebih mendalam, begitu ya. Yang keempat, bab keempat ya, dimana kita akan membahas tentang manusia dan aktualisasi diri dan seni mengapresiasi. Yang kelima, kita akan membahas tentang cara membuat storytelling yang menarik sehingga orang pengen dengerin kita terus-menerus. Dan yang keenam, gimana caranya kita bisa ngontrol nada, tempo bicara untuk percakapan yang nyaman. Yang ketujuh, kita akan mulai action plan, gimana caranya kita bisa melatih dan menguasai seni ngobrol tanpa batas. Kita akan masuk ke dalam part yang pertama. Ya, bab yang pertama, gimana caranya bisa menjadi pendengar yang baik, mendengar yang aktif, dan pada akhirnya lo bisa mendapatkan informasi untuk topik yang menarik yang bisa lo angkat sehingga pembicaraan bakal lebih mengalir panjang. Teman-teman, di part yang sini, ya di bab yang sini, maksudnya, gue mau cerita bahwa mendengarkan itu dibagi ke dalam dua hal. Ya, mendengarkan itu bisa secara pasif ataupun secara aktif. Jadi kalau mendengarkan secara pasif itu simple, lo dengerin tapi belum tentu lo merhatiin. Itu poinnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang sambil main handphone ya, ini gua anggap handphone, ini ya. Ini handphone ya. Gua anggap ini adalah handphone. Oke. Iya, paham. Nggak apa-apa, cerita aja. Nah, kalau misalnya kita dengerin sambil begitu, itu namanya dengerin pasif. Gue pernah melihat sebuah percakapan, ada cowok sama cewek ya, tampaknya mereka berdua pacaran. Kemudian si cowok itu ngedengerin ceweknya cerita sambil main handphone. Kayaknya sih sambil main game sih. Jadi ceweknya cerita bla 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 bla, terus cowoknya main game. Nah kemudian sekitar 30 menit kemudian ya, kan gue nongkrong cukup lama di sana, gue melihat hal yang terbalik di sana. Gue melihat si cowoknya ngomong balik cerita sama ceweknya, tapi ceweknya juga main handphone tuh, tampaknya sambil scrolling IG, TikTok atau sebagainya lah. Dan percakapan itu lama-lama mati, lama-lama mereka berdua ya udah main handphone masing-masing. Jadi nongkrong, nggak ada yang ngobrol, diam-diaman dan sambil main handphone. Itu yang terjadi kalau kita mendengarkan secara pasif, orang bakal no respect sama kita. Kita boleh mendengarkan pasif ya, tapi konteksnya jangan sama lawan bicara. Kalau kita lagi ngobrol sama seseorang, bagus ya kalau ada handphone, kita balikin handphonenya ya, tutup ke arah meja supaya kita nggak terganggu sama notifikasi yang muncul. Misalnya ada muncul notif WhatsApp, ada yang chatting di IG, nge-DM, atau mungkin ada yang komen di YouTube, atau mungkin kita dapat like atau whatever lah. Jadi ada notifikasi yang membuat kita tuh jadi kehilangan fokus pada waktu ngobrol ya. Jadi balikin handphonenya, dan lu boleh melakukan pendengaran secara pasif kalau konteksnya lagi bekerja, lagi ngetik misalnya, lu butuh suara-suara yang menenangkan, meningkatkan konsentrasi, ya mungkin lu dengerin binaural beats, itu silakan ya. Di saat itulah momen yang paling tepat untuk kita melakukan pendengaran secara pasif. Tapi kalau kita pengen di-respect sama lawan bicara kita dan percakapan bisa mengalir panjang, maka kita harus punya skill yang namanya mendengarkan secara aktif. Kenapa mendengarkan secara aktif ini gue angkat sebagai topik pertama yang pengen gue sharing sama teman-teman semua. Jadi teman-teman, suka nggak suka, ini adalah sebuah fakta ya. Orang tuh lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, semua orang tuh egois, termasuk gue juga.
Gue ini orang egois. Tapi karena sudah punya pengetahuan, sudah lebih ngerti tentang ilmu komunikasi, gue lebih bisa ngendalin diri dan lebih bisa berempati sama orang lain. Oke, tapi sebelum gue mempelajari ilmu komunikasi, gue cenderungnya lebih seneng yang ngomong, lebih senengnya didengerin orang, dan secara nggak sadar, gue lebih seneng topik-topik yang gue kuasain. Kalau topik-topik yang nggak gue kuasain, gue cenderung menghindar dari topik tersebut. Ya, gue bisa menghindar dari orang tersebut, ya, atau mungkin gue akan mencari lawan bicara yang lain yang mungkin sefrekuensi sama gue gitu ya. Nah, tapi ketika kita punya kepentingan sama orang lain, maka mau nggak mau kadang-kadang kita harus belajar bersandiwara dan menemukan topik dari lawan bicara kita yang membuat dia bisa ngomong lebih panjang. Motivasinya adalah kalau dia ngomong lebih panjang, maka dia akan punya rasa suka sama kita dan hubungan bisa terjalin lebih lama. Itu poinnya. Maka untuk bisa menemukan hot button dari lawan bicara kita, ini harus lo lakuin ya. Lakukan eye contact pada saat dengerin lawan bicara. Lo bisa tetapin mata sebelah kirinya, ya. Tetapin, terus lu coba renungin isi materinya apa, lu angguk-angguk, oh gitu, oh paham, oh ternyata seperti itu. Jadi lu punya empati ya di saat itu ya. Dan munculkan niat juga, lu penasaran banget dan lu pengen tahu banget terhadap informasi yang sedang dia ceritakan. Ya, mungkin dia hobikan, tapi lu sendiri kagak hobikan ya. Ya udah, kita berusaha untuk penasaran ya, berusaha pengen belajar. Dengan begitu, kita bisa mendengarkan secara aktif tanpa terdistraksi sama handphone atau mungkin sama orang-orang sekitar. Ciri-ciri orang udah mulai bosan ya, ketika dia dengerin lu bicara, itu badannya sudah mulai miring kayak begini, kepalanya nengok. Oh iya, oke. Oke. Atau misalnya jam tangan. Oh iya, oke. Oke, sip. Nah, artinya sudah mulai gelisah ya. Atau misalnya kepalanya udah lihat gini, udah mulai gitu-gitu. Biasanya ciri-cirinya sudah mulai membosankan. My point adalah jangan sampai itu yang terjadi sama kita ya. Kalau kita sudah punya niat motivasi, kita merasa ada kepentingan sama dia, gerakan-gerakan seperti itu tolong diwaspadai dan tolong kontrol, jangan sampai itu terjadi sama kalian, oke? Daripada memunculkan gerakan-gerakan atau body language yang kurang nyaman ya di mata lawan bicara ya. Ini konteksnya lawan bicaranya adalah orang yang ngerti body language ya. Kalau orangnya biasa aja sih ya udah lu sikat aja, lu gini-gini terserah. Tapi kalau lawan bicara ini mudeng soal body language, daripada lu memunculkan gerakan-gerakan yang kurang nyaman di mata mereka, lebih baik lu permisi aja. Bro, sorry ya, gue harus pergi nih. Sekarang gue ada janji lagi jam sekian, jadi gue izin dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke bro, lebih baik seperti itu ketimbang lu gitu-gitu ya. Ini nggak usah lah, ini kayak gini-gini lihat kiri kanan atau mulai gini-gini badannya gitu ya. Nggak usah, jangan ya, nggak sopan. Kita sekarang masuk ke bab yang kedua. Gimana caranya kita bisa menemukan topik favorit lawan bicara? Di antara sekian banyak peluru shotgun, ya alias lu kan lempar banyak topik nih ke orang tersebut. Coba pilih dan coba notice ya, topik mana yang kira-kira dia memunculkan intonasi mulai kenceng, ya intonasi mulai kenceng, pupil matanya mulai ngelebar, ya terus ngobrolnya mulai lebih detail. Nah itu adalah ciri-ciri topik yang ternyata dia suka banget. Nah kalau memang ternyata lu udah ketemu topik tersebut, pilihlah topik itu dan jadikan itu sebagai perpanjangan dari pembicaraan yang sedang terjadi. Contohnya, misalnya ini orang lu ajakin ngobrolin soal bola nih. Misalnya lu ngobrol sama cewek, ini nggak cewek nggak cowok, tapi gue anggap subjeknya adalah cewek. Dia responnya cuma begini, lu suka main bola nggak? Enggak lah, gue main bola apaan sih? Ya tapi dulu gue suka ngeliatin sih orang main bola kayak gimana gitu. Oh, lu suka main tenis? Gue nggak suka main tenis, tapi gue suka liatin sih. Oh gitu. Lu suka nonton drakor nggak? Suka, itu gue suka loh. Oh, kemarin sih gue baru nonton loh drakor. Lo tau nggak Officer Black Belt? Keren banget tau. Itu Officer Black Belt itu cowoknya ganteng ya. Pertama-tama orangnya sih kayak culun-culun gitu. Ternyata pas ketemu preman, dia bisa ngeluarin bela dirinya kayak gimana gitu ya. Gue seneng banget. Nah, ciri-cirinya dia sudah mulai berekspresif, mulai panjang ngomongnya, ada intonasi. That's calling the hot topic yang bisa lu angkat terus-terusan. Ajakin aja ngomong terus-terusan seputar drakor ya. Oh berarti ini orang suka drakor nih. Lu bisa tanya, oke, kalau gua nih nggak suka drakor, kira-kira gua harus nonton apa ya? Lu punya rekomendasi nggak? Lu ajakin ngomong itu ya. Kenapa gua direkomendasikan itu ya? Terus nextnya apa lagi nih? Gua bisa nonton apa lagi nih? Ya lu bisa nanya juga hal-hal seperti itu ya.
Pertanyaannya, sekarang kalau misalnya gue yang nggak tahu ya, gue harus melempar topik apa? Kayaknya kan topik sana-sini kan too much ya, terlalu banyak yang harus gue lempar dan gue harus testing. Ada nggak topik-topik yang sifatnya golden, yang mana banyak orang yang suka, banyak orang yang ngomongin, tanpa harus terikat sama hot topik yang bakal kita cari ya. Nah, kalau misalnya kita pengen melempar sebuah topik sebelum masuk ke hot topic yang bakal kita temuin, golden topik yang bisa lu pakai itu seperti politik, yang ngomongin politik, gosip-gosip lambe turah, filsafat, agama, kehidupan, ya itu bisa lu angkat tuh untuk topik pembicaraan pemanasan lah. Sebelum lu menemukan hot topic yang bakal lu jajalin lah dari beliau. Kemudian lu bisa ajakin ngomong juga, kalau sudah terasa lebih intens, ngomongin keluarga, anak keberapa, terus hobinya apa. Lu bisa tanya juga misalnya dreamnya kemana, terus pekerjaannya apa, ya itu adalah topik-topik yang ringan banget. Setelah itu, di antara itu semua pasti biasanya muncul tuh selentingan-selentingan. Oh ternyata dia sukanya golf misalnya. Oh dia sukanya main game gitu ya. Oh ternyata itu. Karena kita bisa lihat dari raut mukanya, raut wajahnya yang mulai berbeda tuh ketika ngomongin hal barusan. Bab yang keempat, kita ngomongin soal manusia dan aktualisasi diri. Gimana caranya juga mengapresiasi hal tersebut, oke? Nah, pertanyaannya siapa sih yang di sini ya? Manusia yang seperti apa sih yang nggak suka kalau diapresiasi terhadap pencapaian mereka? Ada nggak? Biasanya ya, selama dia manusia normal, biasanya kalau dia punya pencapaian, seneng banget kalau ada yang mengapresiasi. Ya, termasuk gua. Nggak tahu lu ya. Harusnya lu juga sih. Ya, buat lu semua yang lagi nonton video ini, harusnya lu kalau dipuji, diapresiasi, dikagumi, biasanya bakal happy dong, ya kan? Maka setelah kita menemukan hot topic yang kita berikan, yang kita jadikan pembicaraan untuk lebih panjang, jangan lupa menyelipkan apresiasi. Bilang aja gini, misalnya tadi si cewek yang seneng drakor ya, ih, kok lu kalau nonton drakor berapa lama sih sehari? Ya kalau gua lagi jam kerja 2 jam, anjay 2 jam. Ya, atau misalnya, terus kalau liburan kapan? Liburan berapa lama? Ya gue bisa 10 jam loh sehari. Gila, mata lo nggak rusak? Hah? Gue ya? Nonton sejam aja, kayaknya mata udah kunang-kunang tuh. Kok lo bisa sih 10 jam? Hebat lu ya. Ajarin dong. Nah, itu jadi kayak cara-cara mengapresiasi biar orang tuh merasa dikagumi. Dan ketika kita mengapresiasi seperti itu seperti api disiram lagi minyak dan apinya bakal ngegedein. Dan kita ngobrol bakal lebih asik ya. Terus ada kalanya juga, kalau misalnya lu ketemu seorang lawan bicara nih ya, gue ngalamin sih. Buat gue masih perlu berlatih untuk ketemu lawan bicara seperti ini. Jadi kalau misalnya lawan bicara gue adalah seorang introvert, gue bakal banyak ngomong banget dan gue udah biasa. Nah, kalau ketemunya ekstrovert banget yang ngomong terus, gue juga senang ya, karena gue nggak perlu banyak ngomong, cukup menjadi pendengar yang aktif, gue cukup mengapresiasi ya. Tapi kalau ketemunya yang ambivert ya, basically kayak gue juga, mirip-mirip gue sifatnya. Seringkali gue bingung sih. Ini gue kapan mulai harus nanya, kapan gue harus cerita kebanyakan, kapan gue harus ngerem, gue takut kebanyakan juga ya. Nah, dia juga memiliki sifat yang sama kayak gitu. Akhirnya obrolan kita kayak patah-patah. Ini pengalaman pribadi. Kita akan masuk ke bab yang kelima. Gimana caranya kita bisa mengasah skill storytelling untuk membuat percakapan jadi menarik. The point adalah begini teman-teman ya. Goalsnya, this is the goals ya, dari chapter atau bab yang ini. Cerita yang baik itu punya purpose untuk bikin orang merasa terkoneksi dan merasa terharu ketika dengerin kita bercerita, karena merasa relate sama cerita kita. So untuk bisa bercerita yang baik, bukan sekedar cuman ngomong doang, tapi lu juga perlu raut muka, ekspresi, body language ya. Cuman sebelum kita ngeribetin itu, lu sendiri juga harus tahu cara bercerita gimana. Which is ya, cara bercerita tahu alurnya. Alurnya gampang banget teman-teman ya. Jadi kita mulai dari awal mulai cerita ya. Kalau gua prefer nih, gua prefer dari hasilnya ya. Hasilnya misalnya, men, gila banget sih. Gua baru aja tembus iklan Facebook Ads itu modalnya 5 juta tapi dapat 100 juta. Misalnya gitu ya. Itu adalah hasilnya. Jadi gua mau mulai cerita dengan hasil seperti itu. Tujuannya apa? Biar orang penasaran. Wih, kayak gimana tuh? Langsung deh kita mulai. Jadi bro, gua tuh awalnya kan nyobain ya, iklan 500.000 dapatin 100.000.
iklan 700.000 dapatnya 50.000, lebih parah tuh. Aduh, gue pusing banget sih. Terus gue nyobain nih berguru nih sama somebody lah ya, entah mentor siapa, gue cobain metode-metodenya ya. Basically awal-awal gue masih boncos, tapi sudah mulai minim sih. Jadi kayak modal 500.000, gue ada pendapatan nih 400.000, jadi ruginya gue cuma 100.000. Sekarang semakin gue mencoba metode-metodenya, semakin gue bisa ngulik dan lebih paham terhadap mindsetnya. Jadi kesalahan gue itu cuman tepet-tiplek. Contohnya samplingnya, gue nggak ngerti fondasi pikirannya seperti apa, the fundamental itu seperti apa, gue nggak paham. Nah setelah gue nonton videonya berulang-ulang, gue mulai paham tuh, oh cara berpikirnya gini, frameworknya seperti ini. Nah, dengan gue mengerti pola pikir, the pattern, the framework, the fundamental, ya, gue bisa lebih berimprovisasi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi ketika gue iklan. Ya, gue jadi ngerti nih, oh kayaknya karena hooknya, karena copywritingnya, karena gue salah pilih tipe iklan, ya. Jadi gue lebih paham karena gue ngerti framework dan cara pikir si beliau. Akhirnya, seperti yang tadi lu dengar ya, gue dengan modal 5 juta, gue bisa dapat 100 juta rupiah. Ya teman-teman ya, kesimpulannya, hasilnya dulu, terus awal mulai problemnya, sampai akhirnya lu terangin caranya, dan lu bisa callback hasil yang sudah lu ceritakan di awal. Gitu cara cerita ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini kita ngomongin soal gimana cara ngontrol nada, tempo bicara untuk percakapan yang nyaman. Nah, teman-teman, untuk ngomongin soal nada ya, sama tempo bicara ya, yang gue pelajari dari Om Deddy Corbuzier, ya tau lah ya, Om Deddy Corbuzier siapa ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah nada bicara kita ya, sama tone intonasi kita itu lebih tinggi dari lawan bicara. Sesekali boleh untuk menambahkan elemen storytelling biar lebih menarik. Tapi overall dari cerita kita, jangan pernah suara kita tuh lebih gede dari lawan bicara kita. Nanti lawan bicara kita merasa terzolimi gitu ya. Ini rumus belum tentu bener. Ya, itu yang gue pelajari dari Om Deddy Corbuzier. Jangan pernah lebih tinggi, tapi usahakan lebih rendah tone-nya. Kemudian lu hindari juga banyak yang namanya out filler ketika ngomong. Jadi kalau kita ngomong banyak itu membuat pembicaraan kurang nyaman dan kurang asik ya. Tapi kalau lo bisa ngomongnya lancar, lanjut terus, nggak patah-patah, itu bisa membuat pembicaraan lebih oke dan orang lebih senang ngobrol sama lo. Yang berikutnya teman-teman, ada tipikal orang-orang yang idenya banyak banget ya, dan mungkin dia juga adalah seorang introvert. Tiba-tiba ketemu banget nih sama orang-orang yang bisa menggali pertanyaan, yang ngobrolnya asik, nyambung, ya, yang bisa ngerti kondisi dia. Akhirnya nih orang jadi cerewet. Tapi karena cerewetnya ini kayak terlalu hype ya, terlalu euforia banget, akhirnya ngomongnya jadi kecepatan, terburu-buru. Ini membuat pembicaraan jadi, dia ngomong apa sih? Nggak jelas. Tadi ngomong apa sih? Ngomong kecepatan. Nah, hindari ngomong kecepatan dan terburu-buru ya. Lebih baik kamu ngomongnya pendek-pendek, patah-patah, sedikit-sedikit tapi orang paham, ketimbang kamu ngomongnya kasih informasi banyak banget, orang malah jadi pusing. Loh, tadi ngomong apa aja, kok jadi ngantuk ya, jadi nguap ya. Itu bahaya banget ya. Jangan sampai itu terjadi sama kamu sebagai seorang public speaker dalam kondisi lagi ngobrol. Dan akhirnya guys, sekarang kita masuk ke bab yang ke-7, di mana gue akan bahas tentang action plan yang harus lo lakuin setelah lo paham chapter 1-6 ya. Motivasinya, cara-caranya, teknik-tekniknya. Dan di bab yang ke-7, saatnya kita membuat plan atau rencana untuk latihan ya, latihan dan kuasai seni ngobrol tanpa batas. Oke, by Mentor Public Speaking. Oke. Nah, silakan subscribe dulu, takutnya gue lupa ya. Nanti gue juga akan bilang di akhir. Subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya, dan kita mulai masuk ke bab yang ke-7. Oke, rencana pertama, ini yang udah gue buat khusus buat lu ya. Silakan lu bisa melatihan pakai video ya. Kebanyakan orang itu nggak sabaran, pengen dengerin orang itu kan cepet beres ya. Akhirnya karena nggak sabar, dia biasanya akan motong pembicaraan dan dia akan ganti dengan topik yang dia kuasai ya. Jadi gue langsung buru-buru motong topik yang lagi dia ngomongin, karena gue nggak suka dengan topik itu, langsung gue potongnya. Sekarang untuk belajar kesabaran, silakan latihan dengerin podcast 30 menit
per hari. Siapa aja lah. Tapi saran gue, lu bisa dengerin podcastnya Deddy Corbuzier lah, yang ringan-ringan ya, si Hub misalnya gitu ya. Nanti lu bisa ningkat ke yang lebih berat, misalnya dengerin Close the Door-nya Deddy Corbuzier, tapi yang versi lagi wawancara sama tokoh ternama ya. Nanti lu juga bisa dengerin podcast financial, kayak misalnya si Today Podcast of Lunch ya, punya si Alessandro Rubi tuh. Itu topiknya menurut gue medium, tapi medium berat lah. Itu lu bisa dengerin. Kemudian lu juga bisa dengerin Panji Pragiwaksono ngomong ya. Dia cerita-cerita, coba lu dengerin sampai beres ya. Kalau lu bisa berhasil mendengarkan sampai selesai, artinya lu sudah level up skill mendengarkan dan kesabarannya. Dan ini penting banget. Yang kedua, coba recap ya dari pembicaraan barusan. Golden topic apa sih yang sering diomongin? Nah, semakin lu bisa jeli ya, oh ternyata ini orang sukanya di ini. Nah, intuisi lu akan bermain di situ, akan lebih terlatih, dan intuisi ini bakal lu bisa pakai ketika ketemu lawan bicara yang lu bisa pilih-pilih, oh ternyata topik ini yang dia suka gitu ya. Coba belajar memberikan apresiasi setiap kali ada percakapan ya, belajar memuji orang. Kalau misalnya kita masih bingung, karena ngobrol aja masih bingung, apalagi ngomongin muji ya. Oke, jangan cari obrolan dulu, tapi berlatih memuji terlebih dahulu. Berikan satu pujian kepada satu orang, apapun dia punya prestasinya. Misalnya dia wangi, lu bilang wangi banget. Bajunya menarik banget. Bajunya sepadan, serasi banget ya. Senyumnya menarik, manis. Bilang aja menarik banget, manis banget ya. Berikan satu pujian kepada satu orang, minimal satu setiap hari. Level up meningkat, satu hari 3 orang dikasih pujian. Oke? Latihan berikutnya guys, kamu bisa membuat cerita pendek ya. Hari ini kamu ngapain aja? Bikin daily vlog hari ini ngapain aja. Kamu catat, udah gitu kamu rekam diri kamu dengan depan kamera seperti ini. Kamu ceritain hari ini ngapain aja, cerita ya. Latihan ngomong. Karena ini penting banget untuk kamu terbiasa storytelling sama orang yang mau ngobrol sama kamu. Sadari bahwa ketika bercerita, nada, tempo jangan kecepatan ya, intonasi harus teratur. Berikan intonasi yang tepat di momen yang tepat, di waktu yang tepat. Jangan setiap ngomong harus begini, kan ngomong begini terus kan capek dengerinnya ya, jadi kayak marah-marah. Jadi ngomongnya, intonasinya coba lu latih ya sesuai dengan intuisi ya. Jadi lu ngomong, baca cerita, lu ceritain tadi daily vlog, berikan intonasi tepat di momen yang tepat seperti itu. Dan itu dah 5 action plan yang bisa lu lakuin supaya bisa menjadi seorang public speaker yang baik dan juga public listener yang baik, yang mana sesuai dengan goals di konten kali ini, gimana caranya bisa ngobrol tanpa batas, cara berbicara selama berjam-jam tanpa kehabisan topik, dan lu bisa mastery di bidang tersebut. Mantap. Nah, ngomong-ngomong, channel Mentor Public Speaking ini bahas apaan sih? Kita bahas tentang selling, negosiasi, cara presentasi di depan umum, cara menjadi seorang public speaker, cara membangun relationship sama orang, dan kedepannya gue juga akan bahas tentang digital marketing, tapi berbasis personal branding dan juga public speaking ya. Jadi gue bukan tipikal orang yang suka ngetik ya, bikin search ads, atau misalnya kalau pas ngiklan gue memakai banner gitu ya, gue bukan tipikal begitu. Gue akan every iklan, every advertising, gue akan mengutamakan personal branding dan ada si orangnya yang ngomong ya. Gue biasa itu, dan itu dibutuhkan kemampuan public speaking ya. Jadi even gue membahas digital marketing pasti ada kaitannya sama public speaking ya. Oke? So sebagai penutup, kalau lo suka dengan topik-topik seperti ini, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking, klik tombol loncengnya, dan I will see you in the next video. Bye bye.